Jika ada pohon yang tadinya sudah berbuah seperti ini, terus kemudian tidak kunjung berbuah seperti ini, tentu ada sebab dan masalah yang harus kita pecahkan. Yang pertama yang harus kita cermati adalah adakah pohon yang lebih besar dari pohon yang tidak lagi berbuah tersebut. Kemudian kita lihat kelembapan tanah dan humus yang ada di sekitarnya yang dapat menciptakan karbon dioksida sebagai makanan untuk pohon tersebut. Kemudian apakah ada cabang yang sudah mati yang belum dipotong seperti ini? Sebab cabang-cabang yang mati seperti ini, sebelum dia mati itu masih menyita makanan yang dihantarkan oleh batang tersebut. Makanya betapa pentingnya pruning untuk cabang-cabang yang sudah tidak ada prospek ataupun yang hampir mati, langsung aja ditebas ya. Dan alhasil setelah aku memperhatikan dari apa yang aku sampaikan tadi, sekarang bisa dapat kita lihat sudah tumbuh nih tunas-tunas baru yang sudah pecah ya. Bahkan tidak satu dua, ini tunasnya mulai bermunculan banyak banget ini. Nah, pohon tersebut nih sebetulnya dia terganggu dengan pohon besar, pohon kelapa ini, karena dia punya batang yang lebih besar dan akar yang lebih banyak. Makanya tanaman tersebut sebetulnya terganggu, tapi aku mau aku penggal juga ini pohon kelapanya, aku sayang banget gitu. Makanya nggak aku adakan pemenggalan, tapi lebih aku perhatikan kepada nutrisi yang ada di sekitar areal akar dulu ya. Dan setelah dihantarkan oleh fotosintesis, aku perhatikan yang aku lakukan adalah dengan memotong cabang maupun aku lakukan sebuah pruning yang di areal cabang maupun daun yang tidak ada prospek gitu menurutku. Dan selain daripada itu, tidak kalah penting lakukan proses pelukaan seperti ini. Lagi-lagi proses pelukaan ya terhadap batang tersebut hingga mengeluarkan getahnya. Paling tidak dia mampu menembus ke dalam kulit luarnya ini ya. Tujuannya apa? Untuk menghambat nutrisi pohon dalam berfotosintesis agar tidak terlalu banyak menyuplai pada akarnya gitu. Jadi lebih difokuskan kepada batang-batang maupun di areal atasnya. Itu alasannya proses pelukaan. Sedangkan dengan kelembapan tanah kita harus sangat-sangat dapat memperhitungkan kemudian kadar humus yang ada di sekitar, karena ini tuh banyak banget ya. Ini jenis pupuknya masuknya di organik karena bekas. Ini kebetulan berada di tempat sampah, aku banyak membuang di sini sayur-sayuran, sisa sayuran itu ya. Kalau mau nyayur kan suka ada limbahnya tuh. Terus kemudian sampah-sampah daun-daun seperti ini. Kemudian kertas, tapi tidak berikut plastik ya, karena plastik tidak dapat mengalami pembusukan. Makanya untuk pupuknya ini aku sudah tidak lakukan pemupukan. Sebab ini kandungan humusnya sudah sangat tinggi banget dan pohon ini tuh buahnya manis. Walaupun ini baru punya batang sekian, tapi sudah membuahkan hasil yang sangat lumayan banyak banget guys. Sampai penuh kemarin itu, ngelihat buahnya sampai rempong aku. Apalagi nih sampai mati-mati nih, karena apa? Nggak seimbang antara buah dengan batangnya. Makanya kebanyakan buah harusnya aku kurangin, tapi nggak, aku diamkan aja dan aku siramin tok gitu. Malah akhirnya batangnya akhirnya is dead. Dan ini tuh proses pelukaan itu aku sampai di bagian atas-atas gini nih. Tuh aku lukai semua kan. Tampak jelas ya kalau layarnya digedein ya. Nah begitu dalam aku memperlakukan tanamanku. Dan jikalau sobat nih dekat dengan air, biasanya kalau tunas-tunas baru seperti ini kan rentan dengan penyakit kupu-kupu yang berwarna putih kayak gini nih. Dia nelur tuh, dia kabur tuh.
Itu kalau kalian ada selang, kalian semprot aja. Semprot dengan selang sekencang-kencangnya gitu. Tapi diperhitungkan juga dengan tunas tersebut posisinya tuh sudah kuat terkena oleh semprotan air gitu ya. Kalau belum kuat, masih kecil-kecil mah jangan, masih kayak gini mah disemprot mah auto nanti nggak jadi tumbuh dia ya. Banyak banget tunasnya nih, aku perlihatkan nih. Ini aku urutkan ya, tuh banyak banget. Jadi dari treatment yang aku bagikan ini bukan kaleng-kaleng, memang sudah dalam penelitianku selama berbulan-bulan nih guys. Ada beberapa aspek dari yang aku jelaskan. Hal yang tidak kalah penting yaitu adalah dengan cara memperhatikan apakah daun itu terkena cahaya matahari yang cukup, itu cukup menjadi acuan apakah tanaman tersebut dapat berkembang atau tidak ya. Dan ini adalah satu buah keberhasilanku di dalam aku merawat tanaman yang berbuah ya. Ini tuh jenisnya nangka persilangan cempedak ya. Karena aku berpusatkan ini untuk sayur bukan untuk buah, makanya tidak aku lakukan pengurangan buah. Ini tuh segini banyaknya hanya satu gagang teman-teman. Dan tidak hanya itu, di sampingnya pun banyak bergelayutan buah-buah yang lain ya. Dari masa tanam, karena aku beli waktu itu bibitnya di pertanian, usia pohon tersebut kurang lebih sekitar 3 tahun. Ketika aku tanamkan di sini, itu kurang lebih sekitar 8 bulan udah berbuah ya. Bahkan hingga sekarang 3 tahunan itu buahnya tidak kunjung berhenti, bahkan sampai ke tanah-tanah. Sebetulnya ini tuh udah aku bersihkan karena ini dicakar-cakar ayam. Akhirnya nanti aku harus membersihkan kembali, sebab kenapa? Ini tuh dapat mengundang hama-hama liar jikalau tidak kita bersihkan yang dapat mengganggu tanaman pohon nangka kita. Ini aku pakai abu bekas bakaran ya, sampah bakaran itu, karena aku pikir wah mau aku buang kemana gitu. Aku inget ini pohon nangkaku, makanya aku buang di bawah pohon nangka supaya apa, nanti ini dapat menciptakan humus kembali, dapat mereproduksi sehingga tanaman dapat mempunyai karbon dioksida yang diserap melalui air di saat berfotosintesis seperti ini nih. Seger banget ya. Kemarin tuh banyak banget hama-hama yang menyerang seperti kupu-kupu putih dan ulat. Terus kemudian ada semut. Karena aku rajin membersihkan tempat tersebut dan rajin aku semprot dengan air selang, makanya ini pada berhamburan. Dan alhamdulillah ini tanaman nangkaku dapat tumbuh sehat dan segar ya. Oke, terima kasih buat sobat semua. Salam tani buat sobat semua ya. Bye bye.